Pernah nggak sih kamu merasa bersalah cuma gara-gara mau pulang kerja tepat waktu? Padahal jam di dinding sudah menunjukkan angka 5. Pekerjaan hari ini sudah beres. Tapi pas mau berdiri dari kursi dan gendong tas, rasanya kayak lagi mau melakukan tindak kriminal. Kamu melirik kiri kanan, teman kantor masih pada sibuk ngetik, bos masih di ruangannya, dan tiba-tiba ada perasaan gak enak yang muncul di dada. Akhirnya kamu duduk lagi, buka tab baru di browser yang gak jelas tujuannya. Cuma supaya gak kelihatan jadi orang pertama yang pulang. Fenomena ini namanya tenggo, alias teng langsung go. Di mata sebagian orang, ini adalah tanda karyawan malas. Tapi di mata psikologi, ini sebenarnya adalah tanda kesehatan mental yang sangat mahal harganya. Hari ini kita bakal bongkar habis kenapa pulang tepat waktu itu butuh keberanian mental yang luar biasa, dan kenapa kamu nggak perlu merasa berdosa untuk melakukannya. Sebenarnya, kenapa sih kita merasa tertekan kalau pulang tepat waktu? Di psikologi, ada istilah yang disebut propinquity effect atau efek kedekatan. Secara nggak sadar, kita merasa kalau kita lebih lama berada di kantor, orang lain akan menganggap kita lebih berdedikasi dan lebih bekerja keras. Padahal, durasi duduk di kursi kantor nggak pernah berbanding lurus dengan produktivitas. Banyak orang yang bertahan di kantor sampai jam 8 malam cuma karena takut dibilang nggak loyal, bukan karena ada kerjaan yang mendesak. Ini adalah tekanan sosial yang menciptakan kultus kesibukan. Kita hidup di budaya yang memuja kata sibuk. Semakin sibuk seseorang, semakin dianggap sukses atau penting. Jadi, ketika kamu memilih untuk pulang jam 5 teng, kamu secara tidak langsung sedang melawan arus besar budaya kerja yang toksik ini. Mari kita bicara soal kapasitas kognitif manusia. Otak kita itu bukan mesin yang bisa dipaksa kerja 12 jam sehari tanpa penurunan kualitas. Ada batas yang namanya decision fatigue atau kelelahan mengambil keputusan. Setelah 8 jam bekerja, kemampuan otak kita untuk fokus dan membuat keputusan yang benar itu menurun drastis. Orang yang memaksakan diri lembur setiap hari tanpa alasan mendesak sebenarnya sedang melakukan sabotase diri sendiri. Mereka merasa produktif, padahal kualitas kerjanya sudah berantakan. Sebaliknya, orang yang memilih untuk tenggo biasanya memiliki manajemen energi yang lebih baik. Mereka tahu kapan harus gaspol di jam kerja dan kapan harus mematikan mesin supaya besok pagi bisa kembali segar. Secara psikologis, ini disebut dengan recovery period atau masa pemulihan. Tanpa pemulihan yang cukup, stres akan menumpuk menjadi burnout. Dan kalau sudah burnout, jangankan kerja, bangun pagi pun rasanya pengen nangis. Ada lagi alasan menarik kenapa orang tenggo itu sebenarnya lebih disiplin. Untuk bisa pulang tepat waktu tanpa meninggalkan tunggakan, seseorang harus punya manajemen waktu yang gila-gilaan. Dia harus tahu skala prioritas, dia nggak banyak basa-basi di jam kerja, dan dia fokus menyelesaikan tugas sebelum tenggat waktu. Jadi, kalau ada rekan kerja yang selalu pulang tepat waktu dan kerjaannya beres, jangan dicibir. Justru mereka adalah ninja produktivitas yang sebenarnya. Mereka menghargai waktu mereka sendiri, dan secara otomatis, itu akan memaksa orang lain untuk menghargai waktu mereka juga. Namun, tantangan terbesarnya adalah rasa cemas atau FOMO terhadap penilaian atasan. Kita sering terjebak dalam pikiran, gimana kalau nanti promosi saya dihambat? Atau, gimana kalau bos mikir saya nggak niat? Disinilah pentingnya work-life boundaries atau batasan kehidupan kerja. Menetapkan batasan bukan berarti kamu tidak peduli dengan perusahaan. Menetapkan batasan berarti kamu sudah menjaga aset terpenting perusahaan, yaitu diri kamu sendiri. Karyawan yang sehat mentalnya akan jauh lebih loyal dan kreatif dalam jangka panjang dibanding karyawan yang dipaksa lembur sampai tipes. Jadi, buat kamu yang sering merasa nggak enak buat pulang tepat waktu, ingatlah satu hal ini. Pekerjaan kamu di kantor itu nggak akan pernah ada habisnya. Kalau kamu meninggal besok, posisi kamu di kantor akan diganti dalam hitungan minggu. Tapi di rumah, posisi kamu sebagai ayah, ibu, anak, atau sahabat nggak akan pernah bisa digantikan oleh siapapun. Pulanglah tepat waktu, nikmati hobi kamu, peluk orang tersayang, atau sekedar rebahan tanpa gangguan notifikasi Slack atau WhatsApp grup kantor. Karena pada akhirnya, hidup kamu bukan cuma tentang apa yang kamu hasilkan di atas meja kantor, tapi tentang bagaimana kamu menikmati waktu yang kamu miliki di luar sana. Gimana menurut kalian? Apakah kalian tim tenggo sejati atau tim gak enak mau pulang? Coba tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya.